Erik ten Hag adalah pelatih yang tepat sebagai manajer Manchester United. Meski banyak fans MU seperti bocah yang merasa lebih kompeten dari Erik ten Hag, serta fans tim lawan yang menginginkan ia dipecat, statistik berbicara membuktikan bahwa klub bersatu mendukung ten Hag. Dengan skuad yang dilanda cedera, nyaris 20 lebih pemainnya bergantian cedera, saat ini ten Hag membawa MU di peringkat 6 klasemen sementara EPL, mengumpulkan 21 poin, hanya beda 7 dari pemimpin liga, Man City. Ini dilakukan Erik hanya dengan 40% kekuatan MU. Dan catat hanya satu penyerangnya yang mencetak gol di EPL musim ini, Rashford dengan 1 gol. Fans MU patut bersyukur memiliki ten Hag. Manajer lain dengan kondisi yang sama, bisa jadi akan membawa MU di luar 10 besar. Statistik juga mencatat ten Hag meraih 96 poin dari 50 laganya di EPL, lebih baik dari 92 poin Jurgen Klopp dan 75 poin Mikel Arteta. Ini menunjukkan bahwa fans mesti bersabar dan sepenuhnya mendukung sang manajer. Mikael Silvestri menilai Manchester United perlu membeli Federico Chiesa secepatnya jika mengizinkan Jadon Sancho meninggalkan Old Trafford. Silvestri menganggap Chiesa akan menjadi pengganti yang bagus. Ada laporan pada akhir pekan lalu bahwa investor baru MU, Sir Jim Ratcliffe, ingin melakukan penjualan pemain, dengan Sancho, Anthony Martial dan Antony semuanya akan dijual. Namun mantan gelandang Chelsea, Joe Cole, berpendapat Sancho masih bisa menjadi aset di Old Trafford jika mereka memberinya pengasuhan dan bantuan yang tepat. Sementara itu, Chorley Damanha di Portugal mengklaim bahwa rencana pembayaran United untuk bek tengah Sporting, Gonçalo Inácio telah bocor, dan juara Liga 20 kali itu ingin menyusun kesepakatan dengan insentif. United kesulitan untuk menyelesaikan transfer di musim panas kemarin karena keterbatasan keuangan yang membebani mereka setelah bertahun-tahun melakukan pengeluaran besar. Meskipun mereka mampu menyelesaikan penandatanganan besar-besaran Mason Mount, Andre Onana dan Rasmus Højlund, Sofyan Amrabat harus dipinjamkan untuk mematuhi financial fair play. Dengan kesepakatan untuk Inácio ini, United berharap untuk membayar biaya dasar sebesar 45 juta euro, dengan 15 juta euro dalam bentuk bonus dan tambahan. Rafael Varane Santer dikabarkan bisa dijual untuk mendanai kepindahan tersebut. Produk Akademi Manchester United, Teden Mengi, memasuki ruang ganti tuan rumah sekembalinya ke Old Trafford, meskipun dia sekarang bermain untuk Luton. Mengi tersipu malu setelah sempat lupa bahwa dia meninggalkan Manchester United. Bek tengah berusia 21 tahun itu bergabung dengan Akademi United pada usia 6 tahun, berhasil menembus tim muda namun hanya mendapat 2 penampilan senior untuk Setan Merah, keduanya terjadi di Liga Eropa. Dia bergabung dengan Luton yang baru dipromosikan dengan biaya yang tidak diungkapkan, menjelang akhir jendela transfer musim panas untuk mencari waktu bermain reguler, kembali ke mantan klubnya untuk pertandingan Liga Premier pada Sabtu. Saat memasuki Old Trafford, Mengi menyapa penjaga keamanan yang dikenalnya sebelum menuju ke ruang ganti tuan rumah, muncul kembali beberapa detik kemudian dengan senyuman di wajahnya, saat dia melintasi koridor untuk bergabung dengan rekan satu timnya di bagian tandang. Dia memastikan untuk mengenakan seragam yang tepat sebelum bermain 90 menit penuh saat tim asuhan Rob Edwards kalah 1-0, yang pertahanan solidnya dirusak oleh gol Victor Lindelof di babak kedua. 13 dari 20 tim papan atas telah mendapat hadiah penalti pada tahap tertentu musim ini. Wasit Premier League dan ofisial VAR telah menjadi sorotan besar musim ini, dan mereka telah memberikan total 35 penalti sejauh musim ini. Yang terbaru terjadi saat Chelsea bermain imbang 4-4 melawan juara bertahan Manchester City ketika pemain baru musim panas, Cole Palmer, mencetak gol penyeimbang penting bagi The Blues melawan mantan klubnya. Tendangan pada menit ke-95 bukanlah satu-satunya gol yang tercipta dari jarak 12 yard dalam thriller 8 gol tersebut.
Skor dibuka dalam keadaan kontroversial ketika pencetak gol terbanyak Erling Haaland lagi dan lagi dianugerahi penalti kontroversial setelah pelanggaran dari Marc Cucurella. Sepertinya VAR doyan memberi City penalti. Pengenalan VAR dalam banyak kasus membuat pemberian penalti menjadi topik yang lebih kontroversial dibandingkan sebelumnya. Namun tim mana yang mendapat penalti terbanyak di kompetisi papan atas, dan siapa yang memiliki tingkat konversi terbaik? Mikel Arteta telah menjadi berita utama musim ini dengan serangan pedasnya terhadap ofisial VAR dan standar wasit musim ini. Namun, tim Arsenal asuhannya mendapat penalti lebih banyak dibandingkan tim manapun musim ini dengan 6 tendangan penalti. The Gunners memiliki tingkat konversi sempurna 100% dari titik penalti dengan pemain seperti Bukayo Saka, Martin Odegaard, Kai Havertz dan Fabio Vieira semuanya menunjukkan ketenangan dari jarak 12 yard. Sesama klub London, Chelsea, duduk di peringkat kedua dengan 5 penalti musim ini. Manchester City dan Liverpool terkunci di tempat ketiga untuk adu penalti dan kedua belah pihak memiliki rekor 3 gol dan 1 gagal mengeksekusi penalti, dengan Erling Haaland dan Mohamed Salah masing-masing gagal mencetak 1 gol. Newcastle dan Aston Villa masing-masing mendapat 3 penalti. Tottenham Hotspur, Wolves, Everton, Nottingham Forest, Fulham, Bournemouth dan Burnley semuanya masih menunggu diberi penalti. Rasmus Højlund dan Christian Eriksen menarik diri dari skuad Denmark. Keduanya sama-sama mengundurkan diri dari skuad Denmark karena cedera yang mereka derita pada Sabtu sore. Højlund meninggalkan lapangan pada tahap akhir kemenangan MU atas Luton Town di Liga Premier karena masalah hamstring. Sementara itu, Eriksen, yang baru-baru ini mendapatkan kembali tempatnya di starting 11 setan merah, terpaksa keluar lapangan pada paruh pertama pertandingan karena masalah lutut. Berbicara usai laga melawan Luton, pelatih kepala Erik ten Hag mengaku ragu dengan sejauh mana masalah yang dialami kedua pemainnya. United belum memberikan update resmi mengenai status pasangan tersebut, namun kedua pemain tersebut dipastikan telah mundur dari skuad Denmark. Højlund dan Eriksen dijadwalkan untuk terlibat dalam pertandingan kualifikasi Euro 2024 negara mereka melawan Slovenia dan Irlandia Utara, masing-masing pada 17 November dan 20 November. Denmark saat ini berada di urutan kedua grup H dengan 19 poin dari 8 pertandingan, unggul 4 poin dari peringkat ketiga Kazakhstan dan memiliki poin yang sama dengan pemimpin klasemen Slovenia. Højlund tampil luar biasa selama kampanye kualifikasi, mencetak 7 gol, dengan hanya Cristiano Ronaldo, 9, dan Romelu Lukaku, 10, yang mencetak lebih banyak gol untuk negaranya masing-masing. Kedua pemain tersebut kini diragukan tampil untuk pertandingan MU berikutnya, yang akan bertandang ke Everton di Liga Premier pada 26 November. Højlund masih menunggu gol pertamanya di Premier League musim ini, namun pemain baru musim panas ini dari Atalanta BC telah mencetak 5 gol di Liga Champions musim ini. Anthony Martial saat ini menjadi penyerang cadangan di Old Trafford, tetapi musim yang mengecewakan hingga saat ini membuatnya hanya berhasil mencetak 1 gol, yaitu di Piala EFL.